terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi ngopi helu. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat, yo ngopi, pasti ada solusi. Ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi ngopi helu, ngopi helu, ngopi helu, yo ngopi ngopi helu. Yang ngopi-ngopi helu. Yang ngopi-ngopi helu. Halo. Hai, ketemu lagi hari ini di episode Ngopi Helu yang terbaru tentunya bersama saya Rina Ardila dan juga ada Dan saya Nelvira, senang sekali boleh menjumpai pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam hari ini semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya. Betul, Rin. semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Dan tentu saja dengan hati yang bergembira. Betul sekali. Hari ini di Ngopi Helu kita sudah kedatangan lagi satu UMKM yang akan memberikan informasi tentang produk-produknya yang tentu saja unik-unik. Betul, ya kan? dan ini kayaknya aku membutuh banget. Kita kan Apa? udah usianya sudah mulai tidak muda lagi ya, Sudah Rin. senja, oh, enggak juga Kayaknya senja ya, bener udah sih. petang. Senja, petang, siang, malam. Iya, kayaknya pas. Kebetulan aku kemarin lagi nyari Apa? kayak yang obat-obat tradisional aja gitu herbal-herbal kan. ya. Herbal ya. Karena kayaknya pengen juga gitu, kita pengen sehat tapi memanfaatkan bahan-bahan yang ada di wilayah kita kayak gitu, yang Betul. nggak jauh-jauh. Pas banget hari ini hadir banget. bersama kita nih, ada UMKM, ada Huma FAZ bersama Ibu Ati. Ibu Ati. Apa kabar Ibu Ati? Baik, alhamdulillah. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu Terima Ati dari kasih. Sudah berkunjung ke Ngopi Helu di hari ini ya Bu. Terima kasih juga undangan. Apalagi ini udah Bawa-bawain dibawain. yang Ini sehat-sehat. sebagian Ya, kayaknya. sebagian, nih. baru Belum sedikit. semua. belum semua dikeluarin sama Belum Ibu semua. Ati ya. Jadi Bener-bener. ada dari Huma FAZ. FAZ. Oke, FAZ apa sih Bu? Apa sih Bu? Itu ada historisnya ya. Boleh cerita dong Bu? Huma itu kalau bahasa Dayak kan rumah. Rumah, benar. Jadi FAJ itu sebetulnya singkatan dari nama anak-anak saya. Oh iya. Kebetulan nama anak saya yang bungsu itu kan Fajar. Fajar. Jadi diambilnya dari Fajar dari belakang. Ah. F-nya Fajar, A-nya Alam, anak saya nomor 2, J-nya Juwita dari anak saya nomor 1. Seperti itu. benar Jadi rumah sekali. yang menaungi anak-anak. Iya, rumahnya anak-anak. Gitu. Huma FAJ. Oke, ini sudah dari tahun kapan Bu? Sebetulnya saya Sudah seperti ada. Black Garlic itu udah lama ya, sejak saya di Malang tuh tahun 2017-an. Udah lama 2016. Tapi itu saya masih ikut keponaan suami saya Dejanu, itu udah ada di YouTube, itu udah terkenal di Sofi juga. Kemudian saya pas pindah ke sini tahun 2008 saya berternak dan berkebun ya. Nah itu karena saya konsumsi terus, akhirnya lama-lama pas awal Covid, nah kita kan semua usaha tuh kayak agak mandek gitu kan. Jadi yang kita butuhkan itu yang untuk stamina. Benar, Jadi akhirnya betul. saya berpikir, oh
ini udah saya perbanyak seperti madu gitu ya. Tadinya awalnya tuh untuk konsumsi sendiri aja. Nah lama-lama ada temen mau dong gitu. Pesan kayak gitu Iya, ya. akhirnya Titip dibuatkan awalnya iya, Bu ya. gitu. Akhirnya lama-lama saya berpikir oh ini bisa jadi usaha juga kan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang Akhirnya bertambah iya. banyak pelanggannya dan produknya juga bertambah. Iya, produk pertama. Jadi awal mulanya malah dari Ibu di Malang dulu. Iya di Malang saya dulu. 2000 berapa tuh, Bu? Saya dari 2003 sampai 2008 di Malang. Oh iya. Nah itu udah mulai konsumsi gitu. Oh, Karena dari sana udah bikinnya begini ya Bu ya? Bukan, Oh, ponakan. ponakan dulu, yang ya, bikin, ya, iya, dari Black Garlic itu. Kemudian 2017 saya mulai mencoba untuk diri sendiri, bikin iya, sendiri. tapi untuk konsumsinya juga konsumsi untuk diri sendiri ya Bu ya. gitu. Kadang-kadang kalau mau jualin punya ponakan itu pakai brandnya pakai ponakan brand, iya. yang Dejanu itu. Nah begitu di Pulang Pisau pihak kabupaten kenapa kok nggak bikin brand sendiri biar kita bisa bawa pameran apa kalau bawa dari Malang kan nggak bisa dibawa nih pameran kan gitu. Akhirnya terus saya bikin brand sendiri. Wah, Tapi bahan baku dari mana, Bu? Dikirim dari Jawa Masih atau? dari Jawa. Masih Karena dari di Jawa. sini nggak ada yang jual. sulit ya Bu. Bawangnya. Bawang yang tunggalnya. Oh, halo Ratu. Ada Ratu nih, kasih. ada kita. Wah, Terima kasih. Iya, ngopi Helu. ini kopi bikinan Ratu pasti enak. Iya. Iya, makasih yang bikinnya cantik. Iya, yang bikinnya cantik ya. Ini Ratu kemarin juga Bu sempat sakit-sakitan. Jadi kan selain sakit, dia juga pengen tampil lebih fresh dan cantik. Iya, Jadi kemarin saya dan Rina rekomen Iya. kita punya kenalan namanya Bu Ati. Coba yuk produknya dari Bu Ati gitu. Cobain Boleh, Black Garlic. nanti dicoba. Seger Tuh. nanti. Ya. Ini ada banyak banget nih ya. Bukan cuma black garlic aja, tapi ada teh-tehan juga kalau Iya. misalnya ini ya yang suka ngeteh biasanya tuh tehnya Iya. macam-macam. Ada dari daun kelor. Ini Betul, kalau teh daun kelor. kalau dapat gangguan-gangguan magis. Mitosnya begitu ya, Iya, Mbak. gitu ya. Dunia tidak selebar daun. Kelor, betul. Ya, Ibu ada ini Rosella benar-benar juga. dibikin sendiri ya Bu? Iya. Wah, Saya produksi rumahan ya, Bu, sendiri, ya? Betul. Iya. Masih manual atau udah pakai alat, Bu? Manual semuanya. Manual Masih semua. Tapi keren. tehnya itu kita ya pakai karena kita kan sudah masuk PRT ya, ada halalnya juga. Jadi kita dari segi higienitas itu udah pelatihan bagaimana caranya supaya higienitasnya terjaga, terus komposisinya untuk kesehatan itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kita sudah ada pelatihan seperti itu. Ratu, kamu mau cari produk yang untuk apa, Ratu? Iya. Lagi perlu apa? Biar tambah cantik. Iya, biar Biar tambah sehat katanya Bu. Tuh buat awet muda. Ini ada nih apa nih? Rosel itu kalau itu stick kecombrang. Itu ada di sana, Nah, Rosella. ini kalau yang untuk diet semacam nih pakai teh Ini enak Rosella. nih, Rosella enak. Wah, belum pernah Rosella. coba. Buat apa tadi Bu? Buat apa tadi? Kalau untuk diet juga Diet. diet. Wah, pas itu Bu, itu kebutuhan kita. Butuh banget ya, butuh banget itu ya. Iya benar. Ada bunga Minuman. telang. bunga telang. Kalau bunga telang itu untuk kesegaran otak, juga untuk mata dan kulit bagus. Yang pasti segar juga untuk Kalau konsumsi Ibu tiap harinya konsumsi apa? Karena aku ngelihat Bu Ati kayaknya masih fresh, sehat. Terus cara ngomong juga masih kayak aktif Ibu banget. yang Kalau saya black garlic selalu ya sama madu. Tiap hari ya Bu? Tiap hari. Berapa kali sehari, Bu? Saya pagi kadang 2 butir atau 3 butir. Mau kalau udah pagi gitu kadang-kadang malam lupa minum madu kayak gitu. Kadang-kadang enggak tentu saya. Karena ini kan herbal, jadi tidak ada resep yang harus seperti dokter. Oh, enggak tidak ada batasan-batasan ya Bu? Kalau kayak ya satu toples habis. toples satu habis kali sehari. udah langsung habis. Iya soalnya itu enak. Iya, kan orang lihatnya kok bawang putih gitu ya. Padahal orang Iya. harus tahu kalau ini tuh enak. nih. Iya. Ini Nah, yang itu satu bonggol ya, Bu. Ya itu yang bonggol. Ini yang bonggol Itu dan juga ini enak suka yang juga. tunggal. Yang tunggal, Tunggal. memang rasanya lebih enak yang tunggal. Iya Bu ya. Lebih manis. Lebih manis soalnya, Iya. semanis saya. Terima kasih. Semanis. Dia fermentasinya berapa lama sih, Bu, ini, Bu? Ini tergantung rice cookernya. Oh tergantung resepnya. Ya, kadang kan rice cooker tuh ada yang lebih panas ininya, jadi ada yang bisa sampai 14 hari, ada yang cuma 12 hari. Rice cookernya dinyalain? Iya, selalu on, tapi pakai warm aja, nggak pakai Oh, bukan yang nasinya. dibuat masak Iya, ya? gitu. Oh, saya pikir dalam keadaan mati ditutup aja tuh, enggak ya? Enggak, ditancepin, tapi nanti setelah 24 jam itu dicabut, dibuka tutupnya. Kan ada berair tutupnya, itu dielap gitu sekitar setengah jam lah, mengistirahatkan juga rice cooker, baru tancepin lagi selama sampai matang. Jadi kayak gitu cara Iya, bikinnya. 11 hari 12 antar itulah 11 hari
Ini Bu kuatnya sampai berapa lama ya Bu? Kayak yang bawang tunggal itu kalau kita bawang simpan tunggal di Nggak kuat kalau di rumah kayak ya. karena Iya, kuatnya cepet dari habis kayak kuat, ya. nggak kuat ya. Tapi Apa kalau harus kalau disimpan misalnya di disimpan, kulkas gitu? enggak juga. Enggak juga. Di kulkas juga bisa, tapi di ruang suhu terbuka, ruang juga suhu ruang. asal tetap tertutup, Tetap tertutup ya, supaya Bu? tidak jamur ya Iya. masuk. Ketahanannya berapa lama terkontaminasi. itu, Bu, biasanya? Bisa sampai 1 tahun. Malah lebih lama lebih enak Lebih kalau enak. tertutup gitu kan dia seperti terfermentasi Iya, juga Jadi gitu. kayak Jadi harus lama tetap makin keadaan Iya, enak makin ya. enak. Heeh. Ini harus tetap tertutup. Wangi. Kalau bawangnya bawa bawang nggak? Enggak, kamu coba, boleh Udah, coba. boleh. Tadi kita udah nyobain Mau coba loh. nggak? Nah, boleh coba. Ayo Ratu dicoba Ratu. Coba, Ini biar dibuka. sehat, bugar gitu ya. Bugar, Betul. Ini untuk stamina. Oh, Waktu stamina, masa Covid paling Laris. betul. Paling Laris. laris, paling dicari Karena ya, kan Bu. dia yang paling utama kan untuk jaga stamina itu tadi. Iya. Kalau di Cina, pelari-pelari itu kan makan bawang putih yang di apa namanya? Kayak acar. Oh Tapi iya, kan benar, rasanya saya kan diacar. pedes. Cobain Ratu. Pedes sekali. Coba Ratu. Di zoom ke Ratu, di zoom. Mana Ratu? Mana? Coba Ratu. Enak. Enggak bawang kan? Iya, nggak Jadi ada rasa udah bawangnya. bukan Udah ada rasa berubah. bawang lagi. Iya. Iya, jadi enak. Jadi ada asam-asam manis. Iya, juga. manisnya kayak dodol gitu. Kayak dodol. Nah, Iya. seperti Dia itu. warnanya hitam dan enak-enak. Makanya kayaknya kalau dikasih itu langsung habis. Karena dia enak. Enak soalnya Bu, kayak cemilan. Memang ada orang gini, telepon saya, Bu, saya kok keasikan, ada efeknya nggak nih katanya. Nah, iya, Bu, Makanya itu tadi. sampai Makanya sampai saya satu cerita juga. bonggol gini. Iya, iya. Saya bilang pasti ada efeknya Pak. Hah, katanya kaget kan. Terus saya bilang efeknya cepet habis Pak. Nanti Bapak beli lagi sama saya gitu kan. Jadi nggak ada efeknya. Jadi ada. Tapi mau satu. kalau buat aroma mulut kita gitu ada nggak? Kadang Ada kan sih orang, sedikit, tapi mikirnya nggak kan yang gitu. menyengat seperti Iya, Beda Iya. kalau habis makan sambal geprek beda ya, Bu. Iya, iya. Emang ada sih aroma kalau Iya. deket gini ada ya, tapi cepet hilang aja. Kita Cepet minum hilang, air benar. putih gitu kan atau makan apa lagi ya hilang. Iya. Betul. Kalau Kemudian kita kan makan- orang mau makan ini takut takut. semerbak gitu kan. ya, enggak. Ya ada sih gitu ya sedikit, Tapi tapi nggak kita separah nggak yang- separah nggak kalau separah kita yang makan lagi bawang putih yang mentah. mentah, iya. Nah ini juga khasiatnya itu kan antioksidannya lebih tinggi dari yang bawangnya mentah. Iya. 4 kali lipat antioksidannya. Jadi kalau Mbak Ma pengen Oh, muda pantas kayak kan, awet muda. Sekilo dia makan cemilannya awet muda, cemilannya bawang. muda ya. jadi antioksidannya 4 kali lebih tinggi. Itu udah melalui penelitian. Tapi ini kalau misalnya ada asam lambung aman nggak sih, Bu? aman. Harus makan dulu apa Gak ada usah? pantangan ya Bu? Enggak. Makanya ini kan karena herbal Kadang ya, kan jadi di tidak ada bawang itu pantangan, tidak ada mengandung gas, kan? batasan. Iya, enggak. Oh, yang enggak, ini aman enggak itu ya? apa-apa. Aman aja. Ini termasuk produk best seller. Ya, best seller saya. Selain ini, Madu juga. Ini madu. di kemarin di Duta Mall. mm-mm. Di Duta Mall itu tanggal 3 masuk, tanggal 9 itu udah 50% keluar barang. Yang mana, Bu? Wow, keren. Black garlic, iya. Hmm. Ada di Duta Mall. Itu di etalase UMKM. Oh, Di Sudah masuk sampai ke mall ya, Bu, ya? Iya, iya di Dekranasda, provinsi. Nah, kalau kota kan saya nggak masuk karena ini brand saya kan pakai alamat Saka Kajang ya, jadi nggak boleh masuk kota. Jadi masih provinsi. Iya. Di Hipermat Matahari juga ada. iya. Untuk pemasaran sendiri gimana nih, Ibu? Alhamdulillah dari getok tular ya. Saya kan nggak punya IG juga ya. Jadi dari yang udah beli temennya lagi keluarganya. Oh, dari udah, mulut ke mulut ya? Berarti itu offline ya, Bu? Iya, saya nggak punya. Berarti Ada toko gitu, Bu? online Enggak, gitu? Enggak ya, Bu, punya ya? ya. Saya nggak punya. Nggak main media sosial. Iya. Paling saya di Facebook aja gitu ya saya. Sharing-sharing ke teman-teman. Sharing teman-teman aja. Iya. Jadi saya udah ngirim sampai Jakarta, sampai Sulawesi udah juga banyak langganan keluar luar kota. Bahkan teman saya yang di Malaysia nih, setahun tuh dia pulang minimal 2 kali atau 3 kali. Sebulan sebelumnya dan telepon. Saya Pesan nanti dulu ya, saya bawakan black garlic sama madu. Nah, saya Aman sih ya, Bu ya? aman kalau di Dibawa cabin sendiri ya? aja, iya di cabin gitu. Bu, ini kan alamatnya di Sangka Kajang, berarti Ibu stay di sana ya gitu ya? Enggak. Atau produksinya? Jadi saya itu mungkin seminggu sekali gitu bolak-balik aja. Bolak-balik Karena kan aja. ini kan di kebun ya, hasil Iya. kebun semua. Oh, kebunnya ada di sana Ada berarti. di Sangka Oh, Kajang siap-siap. gitu. Kayak madu Madu, juga ya. kan kebun buah-buahan yang insya Allah kebun saya itu go organik. Karena saya nggak pernah pakai pupuk kimia, herbisida kayak gitu. Tapi saya nggak berani bilang organik karena kan tetangga ada yang masih pakai, jadi masih kontaminasi kadang-kadangnya. Tapi kok di kebun saya sendiri full
organik. Tidak menggunakan itu ya Bu. Jadi nggak pernah pakai. Berarti madu-madu segala macam bikin sendiri juga. Iya, saya pelihara. Oh, ada pelihara. Oh, jadi Ibu Jadi di kebun satu lebahnya. lahan itu Ibu punya tanaman banyak. Iya, buah-buahan. Kelulutnya Terus, juga Ibu iya, pelihara saya ya Bu? ternak madu kelulut ini. Buah-buahannya dibikin apa? Keripik? Enggak. Buah-buahan rencana begitu. Jadi buahan kan sana ada rambutan, cempedak, rencana itu mau bikin. Sudah, alhamdulillah saya dapat bantuan dari Badan Ketahanan Pangan berupa peralatan kayak vacuum frying, seperti apa. Jadi rumah produksinya di Sakakaja. Seperti itu. Tapi belum launching karena belum produksi karena alatnya masih belum sempurna. Oke. Selain ini tadi selain black garlic, kemudian madu, apalagi Bu yang laris manis di pasaran? Ini stik kecombrang. Saya sebetulnya mencoba itu stik itu ada stik bunga rosella, stik bunga telang, dan yang original itu kalau orang sini bilang akar pinang ya. Tapi alhamdulillah ini nih yang paling sering dicari kecombrang. Kan bunga kecombrang. Bisa bayangin kayak gimana rasanya? Karena kan taunya kecombrang buat sambal, buat Iya, sambal. bener. Iya, buat masak ikan kan. Yang sambal aja saya nggak terlalu bisa makan Bu. Nah, gitu. Karena Tapi aromanya ciri khas sedikit. banget. iya, ciri khas. Berciri Jadi khas aromanya. kalau orang Dayak itu kan senang ya Iya. masak ikan yang segar dikasih ini. Iya. Iya. Bunga kecombrang atau apa putuknya kata orang bilang. betul, Tapi kalau saya untuk ini khusus dari bunganya. Boleh mau coba? Boleh. Dibuka atau Masih boleh Bu? Masih segel. Masih segel. Buka Bu. Nah, Kita coba. Kira-kira dicoba. kayak ya doyan nggak ya? Ini Bahaya Iya banget. kalau bukannya apa kayak kecombrang kan baunya lumayan Iya, aneh, lumayan terus kan. rasanya juga agak asing gitu. ya, Sekarang kita coba yang versi- asem kalau Iya, bener, kalau Bu. kecombrang yang ini asem. Wah, cicip tuh cuma satu, Rin. Nggak bisa. Ini 3. Saya takut doyan. Protes lah saya. Kita coba yuk. Kita coba Nih, ya. pemirsa. Ya kita coba 1, 2, 3. Kecombrangnya berasa nggak? Enggak. Kurang banyak nyoba. Iya, Bu. Bisa nih kayak makan nasi. Ada rasa-rasa. Iya, aromanya. Tapi tipis. rasanya ada kok rasa kecombrangnya ada. ada, tapi tipis sekali. Iya. Enak, Bu. Aku bisa makan kecombrang kalau diginiin. Enak. Nah, Bu, kalau ini juga tahan berapa lama, Bu? saya udah uji Kalau coba 3 kemasannya bulan, dari buka 3 bulan ya, 3 Bu? bulanan gitu bisa. Tapi tanpa pengawet loh, Dulu karena saya kita 1 pakai minggu ini, Bu. kemasan Kalau dari aromanya nggak ada berasa aroma kecombrang ya. Iya. Begitu di mulut baru ada baru rasanya. ada Bener, setelah Bu? apa Digigit. apa napas Iya, ya, napas, bener, Bu. napas itu Unik sih. Enak. Makasih ya, Bu. boleh. Boleh kata Ibu. Boleh Ibu pasrah, boleh. Jadi Boleh. kalau sticknya ini yang best sellernya saya ini yang kecombrang. Enak, Bu. Kalau yang saya bikin stick dari Rosella juga ada, tapi karena manis ya, jadi kayaknya orang tuh lebih senang yang gurih Iya. gitu. Kalau ini karena sesuai dengan bunga warnanya, jadi saya bikin yang manis. Manis. Tapi juga nggak terlalu manis gitu. Jadi kalau ini kan gurih gitu. Ya. Gurih. Ini buat orang yang nggak suka aroma kecombrang yang terlalu kencang bisa nih makan. Iya. Ya kan? Aku banget. Aku Iya. banget ini. Enak. Banyak yang tadinya ih kecombrang baunya gitu, tapi begitu nyoba enak gitu. ternyata. Alhamdulillah, ya. Jadi makanya saya bilang ini best seller bagi yang tidak suka kecombrang yang dimasak di ikan atau sambal itu biasanya ini Cocok ya, Bu. Iya, Bener. Akhirnya cocok di aku bener. Enak. Enak banget ini. Madunya produksi sendiri. Bu, itu yang bening-bening ini bening lagi. Nah, ini. Air lemon bukan? Tapi nanti kayaknya kita cerita ini ya, Rin ya. Nanti Ini kita simpan simpan dulu. Ini klasik enzim. Nanti kita akan Wah, tanya-tanya kita akan ke Bu ada Ati nih. ekoenzim juga. Apa? Ada apa sebenarnya dengan ekoenzim dan Saya yang bingung lain. tadi. Saya pikir tadi ini perasaan air jeruk. Iya, aku kira juga air lemon. Iya kan, air lemon. Nah, nanti kita tanya-tanya ya pemirsa. Iya betul sekali. Kita banyak banget penasaran sama produk-produk Ibu ini. Bu, produksinya di mana nih Bu? Di desa itu apa di alamat yang di Palangkaraya? kalau klasik enzim di desa juga saya bikin, di Palangkaraya juga bikin. Karena manfaatnya juga untuk lingkungan ada nanti kita bercerita. Kalau yang ini Kalau ini juga gitu. Kalau pas saya lagi di Sakakajang karena misalnya produksi apa, pas lagi panen di sana, saya kan punya alat ya, namanya dehidrator. Jadi saya keringkan di Sakakajang, kemudian keringnya dibawa Palangkaraya, pengemasannya di Palangkaraya. Karena pemasaran saya di Palangkaraya. Aku masalah di Palangkaraya. ini pengemasannya juga udah bagus, sudah dilengkapi dengan expirednya ya?
Sudah, ya. Terus ada logo halalnya juga. Udah, semua produk saya sudah uji edarnya, izin edarnya sudah lengkap semua, PRT-nya. Ini aman banget buat halal. oleh-oleh juga ya Bu ya. Betul, yang banyak buat oleh-oleh. Gitu. Jadi bisa pesan ya Bu, kita Bisa misalkan banget. Misalnya kita mau kedatangan tamu nih, teman dari luar, Betul. misalnya, Bisa biar disebutkan ada ini buah ya. tangan, kita bisa Iya, sebutkan ini ya Rin. Tiba-tiba dibawain bawang gitu ya. Kamu pulangnya panen bawang ya? Tapi ini tenang, bawang sehat gitu. Iya. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi nih sama Ibu Ati tentang produk-produk UMKM-nya dan juga tadi ada ekoenzim dan juga apa tadi kayaknya satunya kayak Klasik engine. ada klasik enzim. Nah, nanti kita akan cari tahu lagi tentang produk-produk ini. Tapi sebelumnya kami mau ngopi dulu. Anda juga silahkan siapkan kopinya di rumah sambil menemani Anda semua. Ini dia David dan Cia. Yuhu. Lima hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Kau sedang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu, kau puji lupa marahku, karena kau paling tahu cara memakan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Baru kau sapa ku tersipu, kau puji lupa marahku, karena kau paling tahu cara memakan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru ataukah bukan, tak tahu. Lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu, akankah kau sehat menyadarkanku. Udah selesai ya Cia lagunya? Ini belum Sebentar habis banget loh. Cian Iya, ini nyanyi. belum habis. Kami lagi asik ngemil ini. Iya, ini belum habis loh. Kita udah dibukain loh pemirsa. Ini yang versi bawang tunggal ya Bu ya. Ini enak Coba loh. lagi. Ini Udah yang biasanya sekali duduk habis toples. Enak banget. Tapi benar kata Ibu ya tadi ya, Ya. bawaannya akan lebih panas. Ya, hangat. Hangat, badan. tapi enak. Kita merasa lebih, apalagi kalau udah akhir tahun begini kan musim hujan. Lagi pancaroba, Nah, betul. itu untuk Cemilannya menghangatkan. ini aja lebih sehat Betul, ya iya, Bu. betul. Wah, Lebih cemilannya mengenakan ini, badan. minumannya teh campur madu Betul. tuh. Tehnya herbal, madunya madu kelulut. Teh Wow. rosella. Teh Rosella ada telang juga, bunga ada telang. kelakai. Teh kelakai. Ya, teh kelakai. Asik ya kayak gini ngemsi sambil makan. Kelakai itu kalau yang habis Enak kan? Itu smart semua. itu untuk nambah darah. Daun kelor. Ini Yang mana Bu buat nambah darah Bu? Teh kelakai. kelakai. Oh, kalau nambah pemasukan Bu? Kerja. Kerja Ya, sama iya. penting. Iya lagi. Oke. Ya bener. Jadi reseller Jadi reseller Ibu. Benar. Betul. Nah, Bu kita tadi bahas tentang ini nih, ada ekoenzim dan juga ada klasik enzim. Apa Iya. sih ini Ibu? Kalau Sebenarnya. ekoenzim itu adalah cairan yang berasal dari limbah buah-buahan dan sayur. Cara pembuatannya itu gula merah, air dan
kulit buah-buahan. Tapi harus diingat kulit buahnya yang segar ya, yang masih segar. Jangan yang ada ulat-ulat itu yang lubang-lubang itu. Itu difermentasikan selama 3 bulan minimal. Semakin lama semakin bagus. Gitu. Nah kalau yang klasik enzim itu sama fermentasi juga, tapi dia dari madu, buah-buahan dan air. Oh ini buahnya bukan kulitnya? Iya bukan kulit. Itu bisa diminum. Ah serius Bu? Bisa diminum ini. Kalau klasik enzim untuk diminum. Madu. Cara minumnya buah-buahan, gimana dan Bu? air. Ditelan. Sama. Ditelan dong diminum cara minumnya. Boleh langsung dipakai sendok langsung atau kita campur ke minuman gitu? Kita campur ke minuman, diencerkan. Diencerkan. Oh, diencerkan. Oh. Ini 1 liter air hangat ditambah 2 sendok makan klasik enzim. Iya. 1 liter, 1 Iya. banding 2 ya. Jadi 1 liter itu bisa kurang lebih 4 sampai 5 gelas kan. Nah, bisa untuk 5 orang sekali minum. Gitu. Wow. Tapi kalau misalnya sendiri aja udah 1 cangkir ini ditetesin 3 tetes Oh ini bisa probiotik juga ya Bu ya? Iya, betul. Dia untuk meregenerasi sel-sel di dalam tubuh. Bagus ini. Itu. Kalau Kalau yang dicampur ini tadi? air hangat Iya. atau es gitu nggak apa-apa. Bisa juga nggak masalah. Iya. Kalau ini? Kalau itu untuk pemakaian luar. Kalau Dia kita apa? misalnya ada luka bakar atau yang kena diabetes luka itu disemprotkan cepet kering. Oh di spray aja? Ya di spray aja. Oh, ini ya, Bu? Yang murninya. Oh iya ya untuk pemakaian luar Iya, iya, soalnya. iya. Pemakaian luar. Jadi kalau ada luka bisa disemprot pakai itu. Kalau Bisa. yang ini yang bisa untuk dikonsumsi. diminum, iya. Tapi tetap diencerkan. Kalau ekoenzim saya nggak jual. Biasanya saya bagi-bagi aja. Oh gratis. nggak dijual Makasih, kan? Bu. Makasih ya Bu ya. Pasti nih Bu ada 2. Karena ini kan penemunya itu Dr. Sukan dari Thailand. Beliau itu tidak menyarankan untuk diperjualbelikan kalau klasik kalau jadi ekoenzim. Jadi tapi kalau turunannya misalnya saya bikin sabun ekoenzim kan bahan dasarnya ekoenzim itu bisa saya jual. Dibikin sabun. Bisa sabun ekoenzim. Iya kan buat pemakaian luar. Biasa kan pemakaian sabun luar, buat iya. badan. Dicampur apa Bu kalau bikin Buat sabun? mandi gitu Bu? Iya. Bisa ya, jadi, Bu, ya? Bisa. Jadi ya pakai cara pembuatan sabun itu pakai soda api seperti itu. Ada prosesnya juga, ada prosesnya. Cuman airnya yang biasa itu diganti sama ekoenzim. Berarti oke nih. Jadi dia kayak antiseptik juga Bu Betul, sifatnya ya. sangat ya kayak antiseptik. Jadi kalau untuk kita cuci tangan apa? Jadi dari 1 liter air ya itu tadi kasih 3 tutup botol atau 4 botol udah cukup. Yang mana kayak gini? Yang pemakaian eko, luar ya? iya. Pemakaian luar. Kadang-kadang dari 1 liter itu dikasih cuman 10 mili aja udah cukup. Oh nggak usah banyak-banyak Nggak ya? usah banyak-banyak. Itu bisa mematikan bakteri-bakteri seperti E. coli itu langsung mati. Yang udah campuran itu. Kalau di Bali tiap minggu itu pakai tangki disemprotkan ke jalan sama ke udara. Itu supaya apa? Udara segar. Segar, membersihkan juga ya Bu? Iya, membersihkan udara. ha. Betul, itu ekoenzim. Ada baunya nggak sih Bu? Bisa baunya tuh- Misalnya kita mau campur ke bak air mandi di kamar mandi enggak, boleh? enggak akan. Ini lama Boleh, penasaran nih Padahal kebuka semuanya- semua. ini baunya seperti Ini ini. penasaran kebuka semua loh. Harusnya asam kayak cuka. Oh, Seger benar. kan? Iya, itu kayak. Oh iya benar. Seger. Kayak cuka apel. Kayak cuka Iya, apel. iya benar. Kayak Benar cuka kayak cuka apel. Cuman Nggak bisa dipakai buat di bak mandi gitu Bu? bisa, bagus. Pakai bak mandi. Dicampurin. Ratu, Bisa biar dicampur sehat. di bak mandi itu. Tuh, pikir bisa Iya. mandi. Kalau mau nyuci pakaian juga kita merendam baju tuh, kasih aja 1 tutup botol campur waktu Untuk bunuh merendam. bakteri bunuh juga ya, Bu? Iya. Ngepel juga itu dikasih Buat dalam pel 1 juga ember. bisa ya? Iya, Jadi Bu kalau ngupas ngupas buah kulitnya disimpan, betul. langsung dijadikan Saya ini. tuh pemulung di SS Buah Sultan yang saya tadi itu hapal kok saya. Jadi Kulit kerjasama buah, ya Bu, Iya. nanti kalau kulitnya jadi Limbahnya, kulit. limbahnya dia. Limbah kan seger kan Nggak baru apa-apa, dibuka Bu. gitu kan. Tapi kan Saya jadi- ambil gitu. Jadi Bukan kita juga pemulung berarti pemasak. Termasuk kulit buah. cuman Malah saya bagus kan, mengurangi limbah, Ibu Iya. malah mengolah Iya, limbah. yang penting tidak kulit yang bergetah. Oh, yang Kalau tidak yang ada. nggak Iya. bisa berarti. Yang boleh apa sebenarnya Bu? Yang Apel, kalau saya Ibu, ya ya? boleh bagus Nanas? itu. Nanas pasti saya selalu harus ada nanas dan jeruk supaya tahu wangi. Oh iya sih. Kan enzimnya juga tinggi itu. Iya. Berarti Kayak yang nggak boleh kulit nangka, pisang. nggak boleh ya? Nggak boleh. Durian Bu. Apalagi menurut Anda gimana cara mengolah kulit durian ya kan? Iya. Terus apa lagi Bu biasanya yang Ibu dapat? Saya ini kemarin sebanyak-banyaknya kulit pisang, kulit wortel, kulit timun, kulit terong, masuk semua. Itu masuk tiap hari.
Saya biasanya kalau udah habis panen nih, saya minimal tuh 3 bulan ya. Kadang-kadang ada yang sudah hampir setahun sengaja nggak saya panen. Jadi di rumah saya itu berjejer banyak tuh. Kalau sudah ada bak yang kosong, saya bikin lagi, bikin lagi. Kali aja kan ini ada yang bak itu, ada yang baru masukin lagi. Iya, Betul. gitu. Jadi nggak sampai kosong. Oh iya, saya pikir selama ini ekoenzim ini adalah buat disiram ke tanaman. Bisa juga. Bisa juga. Berarti bisa buat organik pupuk. gitu. Bikin pupuk, iya bagus penyubur. Karena kan beberapa kemarin sempat ada kegiatan-kegiatan yang lagi rame orang bikin Betul, ekoenzim kan. kayak Pupuk bisa. Saya pikir itu buat Iya, pupuk. memang bisa. Oh, bisa ya? Jadi Berarti dicampur serbaguna banget. serbaguna. Sebetulnya penciptanya nih kan untuk melestarikan bumi. Ya benar, intinya. Gugurin ya, Bu, ya. Tapi pemanfaat 1000 manfaat untuk kehidupan kita. Wah. Luar biasa. Mantap. 1000 manfaat buat kehidupan kita. Gitu. Kenapa sih Ibu tertarik bikin kayak gini, Bu? Ini kan fermentasi ini lama, Bu. Iya, harus iya, sabar, harus benar, harus telaten sabar. gitu. Nggak bisa Saya bawa tuh Kayak kalau saya nggak bisa deh. Saya tuh memang Bisa kelupaan. Iya, kesabaran saya tipis, Bu. Saya langsung udah senang aja. sama fermentasi saya. Hmm. Karena segala sesuatu yang difermentasi itu dia mengandung enzim-enzim yang untuk kesehatan. Bagus untuk kesehatan ya, Bu, ya? Seperti black garlic ini kan hasil fermentasi. Madu pun sebetulnya fermentasi juga. Iya, benar juga. Jadi dia dari tubuhnya lebah itu kemudian dikeluarkan lagi itu udah terfermentasi. Nah, terus disimpan dalam kantong-kantong baru kita ambilkan itu udah fermentasi. Makanya kayak madu ini tidak ada masa expirednya. Iya. Selama Dia tertutup ditutup rapat ya. rapat. Tidak ada masa expirednya. Bu, apa sih bedanya madu kelulut sama madu yang lain? Kan ada madu iya. lebah liar. Nah, kalau itu kan dari avis ya. Kalau ini dari madu Itama nama jenisnya. Kalau yang madu hutan itu dia mengandung gula yang tidak bisa dirubah yang bagus buat tubuh. Itu aja. Dia nggak bisa jadi energi ya? Tapi madu hutan juga bagus ya. Tapi ini ada kelebihannya. Kalau misalnya orang kena diabetes, nah dia gulanya tuh glukosnya itu aman. Aman. Rendah berarti ya. Iya, rendah gitu. Itu yang buat lebih dikonsumsi ya, Bu. lebih punya keunggulan tersendiri. Kalau yang madu hutan, kalau orang punya diabetes itu Lebih manis soalnya. karena manis sekali sama Manis dokter asam juga. dilarang. Kalau ini kalau tekstur rasanya gimana, Bu? Ada asamnya kah atau manis aja? Nah, inilah keajaiban madu kelulut ini, tidak bisa ditentukan. Di dalam satu kotak nih ya, satu kotak. Kadang-kadang dia tergantung musim bunga dan musim cuaca ya. Kadang-kadang tapi dua rasa itu pasti. Iya. Asam manis, tapi kadang-kadang dia dominan Asam. asam manisnya dikit. Iya. Kadang-kadang dominan manis, Manis, tapi asamnya asamnya tetap dikit. ada dikit. Ada. Kadang-kadang ada 3 rasa, pahit, asam, manis. Kadang-kadang dominan pahit, asamnya dikit. Tergantung manisnya apa yang dikit. diambil sama lebahnya ya. Betul, tergantung bunga yang diisep. Saya tuh Iya. kadang-kadang ditanya ya, Bu, apa sih yang diisep? Nah, saya bilang saya nggak pernah neliti. Lebahnya hinggap di mana kan Iya, gitu. iya, Gitu. betul. Jadi dulu saya pernah ya, karena madu yang pahit itu sering dicari dan agak jarang, saya bedain harganya. Iya, iya. Saya bedain harganya, saya agak mahalin kan, karena kan nilai ekonomi itu semakin barang yang jarang langka kan semakin mahal. Saya seperti itu. Tapi saya terus kewalahan pertanyaan. Kebetulan yang banyak langganan kan dosen-dosennya, mereka kan lebih Kritis selektif, ya. kritis kan. Kenapa kok mahal? Apa kandungannya lebih bagus? Wah, saya nggak bisa jawab. Akhirnya saya sama ratakan aja harganya gitu. Karena kita kan nggak tahu apa sih yang diisep karena di tempat saya itu kan beragam bunga-bunga. Dia ngisep segala buah-buahan kan banyak di saya. Dan saya juga nanam-nanam bunga-bunga juga. Kadang-kadang rumput-rumput liar yang ada bunganya Bunga-bunganya itu juga. dia isep juga. Iya. Dia apa aja? Berarti Ibu budidaya juga lebahnya? Budidaya saya. Ternak katanya Saya dia. ternak ya. Saya budidaya lebah kelulut jenis Itama. Jenis Itama namanya. Keren ya Ibu, banyak Bu, banget ini kalau kegiatan. iya benar. Nah, saking banyak kegiatan itu, Rin, maksudnya ini yang diproduksi si Ibu juga banyak banget nih Bu Ati. Iya. Ibu ini sendiri atau ada tim nggak? Saya ada yang bantuin, Ada bantuin, iya ada. Di samping saya juga suami, karena saya kan sudah tinggal cuma berdua ya sama suami. Jadi untuk ngisi kegiatan kita sambil santai kita. Lebih banyak berdua suami ya Bu Iya, untuk kalau mengolah. kalau panen madu pun saya mungkin masih terlalu perfect ya.
makanya nggak bisa berkembang yang besar seperti apa karena ini memang mengisi kegiatan waktu masa tua. Jadi saya nggak pernah menyerahkan panen itu orang lain. Kalau nggak saya, suami saya. Atau kalau pas anak saya lagi berlibur sini, anak saya yang panen. Jadi memang Karena semuanya saya dipegang sendiri harus gitu ya dipegang Bu ya. sendiri. Kalau enggak juga, kalau yang lain kalau seperti Boleh ya yang lain. bawang itu bisa saya serahkan, ada yang bikin jadinya nanti saya tinggal ngemas kayak gitu. Tapi kalau khusus madu itu kalau panen ngemas tuh saya sendiri. Kenapa Bu? Apakah ada bedanya? Apakah kita nggak Enggak boleh juga. ada salah-salah nanti bisa berubah takutnya atau enggak? Saya Disengat itu apa? menjaga higienitas dan kemurniannya. Oh. Ada kepuasan tersendiri kayak gitu ya. Ketika panen kita ngelihat sendiri hasilnya seperti apa. Betul. Jadi saya karena kan apa ya? Kalau panen itu seperti saya misalnya kan pakai APD yang khusus karena kan Iya. dia suka hinggap-hinggap tuh geli kan. Jadi kadang-kadang nunduk ini takutnya keringet kah yang jadi kan kalau saya sendiri saya bisa menjaga itu. betul, Jadi saya betul. gimana caranya supaya keringet kita nggak netes. Kalau orang lain kan kadang-kadang nggak. Betul, bisa kebayang nggak Arin kalau kita dua yang panen pakai APD? Heboh, lebih heboh daripada panen. heboh banget. Bener, rasanya tidak higienis banget ya. Terlalu banyak koreo tambahannya ya. Yang ada kita berperang sama lebahnya. Lembah. Terus apalagi yang Ibu tanam sendiri, kelakai juga tanam. Kalau ya, kelekay kan banyak di Banyak, sekitarnya. betul, kelekay Iya. Kalau kelor, Kelor itu saya juga ada nanam, tapi kalau pas kurang juga saya punya temen di Bu Emi ya di Kelampangan itu beliau punya banyak sekali, jadi kadang saya beli sama Jadi beliau. kerjasama juga ya Bu Betul, ya. kerjasama. Ih, keren. Jadi lebih banyak dari ada juga yang dari sini Iya, ya. jadi temen kadang-kadang saya juga Bu Emi misalnya kadang-kadang kekurangan, berarti saya ini jadi yang dalam itu saya kirim ke beliau, dia tinggal masukkan ke steering box sendiri pakai lebar oh sendiri. jadi sesama UMKM juga ini ya, Kita saling saling support ya, Bu. ya. Iya. Ini bagus nih kayak gini, nggak ada sikut-sikutan. Iya, jadi kalau saya pas kekurangan, saya Dibantu. Bu Emi punya kelor ada, Oh, iya, saya benar-benar. ke beliau. Gitu. Kadang-kadang kan nggak sempet panen, saya jadi Rosella juga tanam sendiri, tanam sendiri. tanam sendiri Tanam ya. sendiri. Kalau telang juga biasanya orang Ya, tanam juga. Kalau itu telang. banyak. Ah, banyak. Mbak kalau mau nanam tinggal sebar tuh udah tumbuh. Paling gampang tuh tumbuh. Paling gampang. Paling gampang ya. Iya. Prosesnya Bu, kalau bikin teh udah Kalau- pakai alat ya? Saya masih manual aja. Jadi tapi kalau kantongnya kita juga beli ya, beli masukin kantong manual. aja. Tehnya berarti ditumbuk. Enggak. Kalau yang pakai dicampur teh, kalau telang ini murni telang semua. Sama rosella ini semua bunga rosella tanpa teh. Iya, Nah, tapi karena kita sudah menyebutnya teh, tapi kalau di sini kan saya nggak mau nulis bunga telang celup aja. Iya, kan. iya, Nah kalau kayak kelor kan teh daun Teh daun, kelor, daun. berarti Dia ada teh- tehnya. teh bubuknya. Kebetulan saya di mana punya temen yang bekerja di pabrik teh, jadi saya dikirim daun yang masih asli itu. Iya. Ya. Daun-daunnya. Jadi itu yang saya campur. Diproses sendiri Ibu juga. Ya, daun tehnya. saya cuper gitu. Kan udah kering ya, daunnya saya cuper untuk dihancurkan. Jadi perbandingannya tuh 1:4. 1:4. Iya, kalau misalnya ini kelornya 3 bagian, tehnya 1 bagian aja. Hanya sebagai penambah warna biar lebih kuning gitu kan. Ya, hanya itu. Kalau kelakai juga ditambah teh ya Bu? Pakai teh supaya karena kelakai kan ada bau langu. Oh iya, teh Lang- kelakai itu. ya. Teh Aku kelakai. pikir tadi keripik. Kelakai. Ibu bikin nggak keripik kelakai? Kalau saya sementara sih Belum ya? belum, tapi kadang-kadang Ada yang teman pesan? saya yang Bu Emi, ya, terus saya ambil dari sana, terus saya ini bawa juga gitu. Gimana Ratu berminat? Ada yang mana yang paling menarik untuk Ratu dari Ya, semua? apa nih Ratu? Yang mana nih Bu? Rosella enak. Rosella. Suka-suka? Iya. Aku Kalau sih untuk diet tuh yang mana ya Bu? Iya, Yang Rosella, Rosella. biasanya kan dia ada asamnya. ada asam-asamnya manis. Saya sebut Cara seduhnya gimana Bu, Rosella Bu? di mana? Airnya? Cara Seberapa seduhnya? banyak Bu? Dari Satu cangkir satu gini? agak besar dikit lah, yang sekitar 250. Ini kan paling 200 mili ya, 250 mili atau 300 mili. Tapi harus pakai air panas, Air jangan panas banget panas ya, langsung Memang dimasukkan baru-baru satu mendidih kantong. ya Bu? Bisa, Lebih segar itu lagi lebih ya? cepet. Itu warnanya merah-merah gitu kan Bu ya? Merah, iya, ya. merah. Aku pernah coba ini di Malang. Pernah coba ini. Iya. Nah, ini enak nih.
Iya. Habis ini besok diganti ya. Iya. Tapi yang kayak Diganti sama Iya, terosela. Ratu kayak bikinnya gini nggak boleh terosela. campur gula atau apa lagi? Bisa. Oh bisa. Mau pakai madu, mau pakai madu, gula gula. atau gula batu bisa, suka-suka. Kalau aja kan biasanya ada yang enggak ya. Kan Iya. soalnya buat Tawar diet juga. gitu. Iya, Iya, betul. kalau saya sih memang karena harus ngurangin gula ya, saya kan udah usia 61 ya, jadi gula kan harus ngurangin, jadi saya celup udah tawar anget, ya, tawar. iya, jadi kan panas ya, udah tinggal udah anget baru ke minum tanpa. Nggak usah pakai madu tanpa. juga Ibu. Kalau madu saya pakai sendok aja udah. Oh, pakai sendok aja. Oke, ini ada yang tadi keripik apa? Kecombrang. Kecombrang juga Ibu tanam sendiri berarti? Iya, di kebun banyak kecombrang. Boleh beli Bu buat bikin sambal. Nanti saya bawain. Boleh. Kan biasanya Ini lebih masak. Iya, kalau sambalnya enak. Aku suka kecombrang. Kayaknya kan nggak suka. Iya, nggak Nah, suka. kalau aku Ya, bikin sambal seger. seger kan enak. Aneh nih kayaknya nih. Aneh. Enak dibikin cemilan gini aja cukup rim. Cukup Ibu rim. dapat ide dari mana Bu? Ya. Ibu dapat ide dari mana bikin kecombrang menjadi sebuah keripik? Kebetulan ibu saya tuh dulu ya bikin stick yang original, Iya, stick. akar pinang ya. Iya, akar pinang katanya. Nah, saya tuh sama dinas ketampangan Bu Ati coba bikin apalah gitu yang bisa untuk kita bawa Resep pas pameran terbaru gitu ya, apa, Bu. yang lain. Saya tuh mikir kalau ini kan sudah banyak gitu ya. Nah, saya tuh kalau yang bikin yang misalnya kue-kue yang basah gitu kan udah males bangun malam ya. Iya. Maksudnya kalau bangun malam ya buat ibadah aja gitu kan. Kalau ini kan bisa dicicil ya, misalnya siang hari bikin. Ah, saya punya banyak kecombrang nih gitu kan. Coba, alhamdulillah. Berhasil. Ya, Berapa ini lama proses berhasil dari mencoba sampai sekitar- berhasil? Ya lama juga sih, sebulan. Kadang-kadang saya bawa ke teman yang sama UMKM kan. Ini gimana rasanya? Cobain dulu gitu, Bu ya. Kebanyakan. Jadi gitu terlalu Terlalu strong. strong gitu. Kurangin. Kadang-kadang saya kasih gula gitu. Jangan kasih gula gitu. Jadi teman-teman kasih masukan-masukan. Iya. Sampai saya juga tuh saya ulik aja sampai ketemu resep Sampai yang ketemu rasa yang pas. ya temennya ini udah pas gitu. Jadi kita memang perlu sama temen gitu ya Iya. untuk Mempromosikan Iya, juga ya. betul. Ibu boleh ke kita kalau misalnya bikin produk Iya, baru. iya, boleh ke kita gimana gitu ya. Nanti kayak Yaya yang jadi ininya. Bu, ke apa nih yang bikin beda daripada yang lain Huma App aja nih, Bu? Yang Produk-produk dari iya. Ibu yang membedakan Ibu dengan teman-teman Teman-teman UMKM yang yang lain. sama kan kurang Yang lebih kira-kira biasanya ya Bu ya. kalau mau nyari ini nih kayaknya cuma ada nih Bu Ati. Iya. nih. Iya. Kalau mau ini nih kayaknya enak bikinnya Bu Ati nih. Apa Iya. itu Bu yang paling seru? Kalau punya saya ini memang semua cemilan atau apa mengarahnya ke herbal. Herbal. Jadi Oh. ada untuk kesehatannya juga gitu. Jadi kita ngemil enak tapi juga untuk Aman buat dikonsumsi ya, aman Bu, dikonsumsi ya? itu pasti sudah pasti aman dikonsumsi dan ada efek kita mungkin Menambah agak sehat. iya, gitu. Itu kesehatan. yang saya Oh, jadi itu ya Bu ya keunggulannya Iya, tadi. betul. Jadi beda dari produk-produk Betul, dari UMKM iya. yang lainnya gitu. Nah, Ibu nih pasti biasa kan UMKM selalu ikut pameran ya. Ibu Iya. pasti udah sering banget ikut pameran. Sering. Paling jauh ikut pameran di mana, Bu? Saya tahun kemarin terakhir ke Padang. Wow. KTNA. Kok nggak bawa saya sih Bu? Boleh, Boleh, jaga stand, Bu. Boleh Bu. Siap Jadi Bu. saya tuh 4 tahun sekali kita ada acara. Saya kan berawal dari petani nih. Nah, jadi ada KTNA itu kelompok tani nelayan andalan. Jadi saya masuk di situ bahkan jadi pengurus. Jadi acara KTNA itu se-Indonesia petani berkumpul di situ. Dan kita pasti ada pameran. Iya. Nah, kalau KTNA itu kalau di KTNA Penas namanya, acara Penas ya, itu ikut di provinsi. Jadi produk-produk saya tuh biasanya juga Dibawa. Terus juga ada yang peda. Sebelum Penas itu peda namanya Pekan Daerah. Itu kebetulan barusan kemarin bulan April ya. Itu di Kokbar, Kota Rimba, Pangkalan Bun. Saya juga ikut juga bawa pameran. Seru juga nih Bu ya. Ya, tahun 2017 kemarin di Aceh. Di Aceh. Harusnya 4 tahun kemudian tuh di Padang, tapi kan diundur-undur baru tahun 2000 berapa ya kemarin di Aceh itu. Karena Covid ya, Iya, jadi nah insya Allah tahun depan ini di Gorontalo. Wah seru tuh Bu ya. Iya. Ternyata tidak hanya menghasilkan cuan tapi kita juga bisa ikut kegiatan-kegiatan dan jalan-jalan. jalan-jalan Iya. dibiayain. Oh, Ibu ikut berangkat juga? Berangkat. Berangkat juga Ibu Iya, ya? saya ikut berangkat Oh, juga. saya juga mau ikut Bu ya. Nah, ini ajak saya. Mau jadi. Ajak saya nanti saya jadi SPG-nya Bu ya. Iya, betul. Bu saya juga mau jaga stand-nya Ibu. Cukup sediakan 1 toples bawang Sebagai ini ya. cemilan untuk bertahan hidup gitu ya. Selama pameran Iya, Bu. berlangsung.
Ini keren banget sih, Ibu selain membuat produk, kemudian menanam bahan bakunya juga sendiri, kemudian segala macamnya serba sendiri, tapi juga tetap menjaga lingkungan ya, dengan tadi Iya. tidak memakai Iya, Tidak eco engineering, menggunakan tidak menggunakan pupuk-pupuk atau herbisida, pupuk-pupuk kimia. Jadi saya ya semua komunitas eco engine itu pasti menjaga lingkungan, Iya. otomatis gitu. Tapi ada masalah nggak sih Bu dengan lahan sekitar yang mungkin masih memakai kimia, kemudian ibu yang menjaga lingkungan sedemikian rupa? Tidak Nggak masalah. ada masalah. Justru untuk teman-teman yang sudah menggunakan kimia, kita semprot ini untuk menghilangkan zat kimia itu sendiri, untuk melunturkan disterilkan ya, Bu, ya, betul, lingkungannya. bisa memulihkan. Misalnya tanah nih, udah biasa pakai pupuk NPK, urea, kita siram ini untuk memulihkan tanah itu lagi. Justru itu. Jadi kita tidak bertentangan sih, nggak masalah mereka yang mau menggunakan kimia, justru kita memperbaikinya. Iya, Iya, malah lebih Iya, bermanfaat betul. ya. Jadi kami memperbaikinya gitu. Kalau misalnya maaf, sampean suka minum obat-obatan kimia ya. Nah, kemudian udah minum Classic Engine, nanti akan mendetoks Badan ya? tubuh kita yang dari Wah pas banget Ibu, Kimia dia musim gitu. pancaroba ya, bukan Iya. panas, kan Betul, hujan. Kadang ada duit, kadang enggak. Kalau ini, karena tadi aku baca ada probiotik, berarti harusnya aman untuk lambung nih. Buat yang ada aman. asam Berarti lambung. ini ya, Bu, tadi ya, Bu, untuk menjaga Iya, imun. menjaga imun, probiotik. Jadi untuk melancarkan pencernaan kan, Pencernaan. ya itu. Tapi probiotik. jangan lupa harus diencerkan lagi dengan 1 Iya, liter air. diencerkan, Ini Ibu betul. jual juga toh? Saya jual kalau itu. Ini dijual. Iya, saya jual. Oke, ini untuk ini harganya berapa Bu? Biasanya saya jual 120. Ini Lebih 120. mahal dari madu ya. Nggak apa-apa kan capek bikinnya. Lama juga kan Lama olahannya, menunggu, iya. lama menunggu. Bahan-bahannya juga kan premium semua. Betul. Madu murni, buah-buahan tuh semua masuk. Tapi saya biasanya nyari buahan lebih baik yang ke alam. Misalnya ada karamunting, tahu nggak? Iya, Mbak? iya, Nah, tahu itu karamunting. saya seneng. Cari karamunting, terus ada jambu monyet. Itu kan pasti tidak ada pestisidanya Iya, kan? benar. Tuh. Nah kita kalau misalnya beli buah-buahan, kadang-kadang kan pakai pestisida, udah direndam sama eco engine. Itu udah disebut makin, bersih. iya Oke, betul. oh, penting Sayuran, kalau beli sayuran nggak usah khawatir. Oh ini ada pestisida nggak? Direndam sama eco engine sekitar Beberapa menit gitu 15 menit, 20 menit, dia menghilangkan. Takarannya Bu, satu tutup itu ya? Bu? Iya, misalnya Sebaskom? bisa sebaskom itu satu tutup udah cukup. Diencerkan Udah aja. cukup. Wah, keren banget ya. Iya, untuk menghilangkan residu Betul betul. kimia. Nah selama ini saya pakainya air hangat Bu. Sekarang saya nggak tahu ya. Maksudnya Iya. baru tahu Pakai sekarang. ini lebih. Oke, nanti saya ambil satu ya. Oke, dan nggak berasa nih kita ngobrol-ngobrol dari tadi, ternyata sudah habis waktu kita hari ini. Terima kasih Ibu Ati sudah hadir di sini ya Bu Terima ya. kasih. Banyak terima kasih Iya. ceritanya dan juga produk-produknya sudah kita cobain. Terima kasih juga Hayaya, terima Betul. kasih Ratu, terima kasih semuanya. Rin, sebelum kita tutup kayaknya ada yang mau tampil nih, Rin. Bener, kita harus dengerin dulu teman-teman kita dari Stand atau Up. Medi. Kira-kira mereka ngerosting apa hari ini ya? Coba Yuk, kita dengerin. selamat menyaksikan. Terima kasih Kak Yaya dan Karina. Terima kasih. Tadi ada produk Boati tadi yang keren tuh. Yang bisa membersihkan luka, apalagi sampai ke luka bakar. Bu, kalau luka bakarnya sampai ke gosong bisa Bu? Saya nih Bu, beli saya Bu kalau ada Bu. Bisa Bu? Oh nggak bisa ya, nggak terobati ternyata. Perkenalkan teman-teman, nama saya Udin. Dan saya seorang videografer teman-teman. Produk Boati tadi ada namanya black garlic yang fungsinya itu bisa meredakan bau badan. Nah ini pas banget nih buat teman-temanku yang bau nih. Karena ganggu menurutku. Apalagi kalau udah satu mobil. Masya Allah. Peti mati itu 2 kali 1. Sama kayak dalam mobil. Dan aku nggak tahu kenapa herannya ke orang bau badan tuh. Orangnya nggak tahu diri. Temanku nih, Bang, ku kasih tahu. Kau habis ngapain? Kau bau? Ih, bau mana ada? Biasa aja. Lah biasa aja. Itu bau badan kau. Itu bau badannya sumpah dalam mobil tuh kayak permisi Bang, depan hidung. Permisi Bang. Ya Allah, aku bilang pertama kalinya ini ya,
Rata-rata penumpang yang mabuk kalau naik mobil. Ini supir yang mabuk. Capek aku. Aku ngelihat Bu Ati bisnis UMKM-nya cuman 5 tahun udah bagus. Udah sampai Malaysia tadi ku dengar. Iya Bu ya. Aku stand up udah 10 tahun. Tapi belum terkenal. Mbak kenal saya? Bapak kenal saya? Adik kenal saya? Nggak ada yang kenal kan? Terima kasih, saya nggak dikenal. Terima kasih Kak Yaya. Seru banget ya. Pokoknya kalau sudah urusan ngerosting pasti seru ya. Mereka jagonya, mereka Nah, ahlinya. benar Kita banget. cukup ahli wawancara aja. Iya betul. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan kami hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah Narasumber hadir di kita. studio. Terima kasih, Terima kasih, Bu Bu Ati. Ati dan dari Huma FAJ. Iya. Ya, terima kasih juga Kak Yaya, terima kasih Ratu, terima juga, kasih Rina. untuk semua tim yang bertugas hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, semoga sehat-sehat semuanya. Iya. Dan akhirnya saya Rina Ardila, Saya Nelvira. ada Ratu. Dan Bu Pamit- Ati juga. Iya, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, bye. Persembahan terakhir dari Ci dan David. Ngobrolin apa saja, suasana bersahaja. Penat dalam bekerja, terobati seketika. Kopi bak sebuah kata, kata dalam berkarya. Hilangkan penat jauh